Hidup itu endingnya jelas, mati. Ini kan ngisi kegiatan ngantri nunggu mati. Kalau ngisi kegiatan ngoperasisan sing manfaat, ngoperasisan sing abot sisan, ngoperasisan sing gendeng sisan, endingnya mati kok. Keimanan itu juga mempengaruhi optimisme. Ning kalau insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten Gus niki generasi expired. Sedikit Glorian pun ate sudah pernah, tapi saya belum masuk Pondok Babelan. Kebetulan rumah mbah saya itu nggak ada jarak dengan pondok, dan saya melihat tahu mbah Gus Sabrang itu digendong sama ibunya, dan itu sudah tahu. Ingat nggak Gus? Itu waktu itu dekat perapatan ya? Dekat perapatan di asrama Putri itu. Oh, ada jalan ya di sebelahnya? Ada. Oh, iya. Yang sama masjidnya nggak gitu jauh itu ya? Enggak. Iya. Betul. Ganti-ganti ya nama masjid tuh. Itu fakta kalau saya memang udah expired. Saya awali ini Gus dengan coretan tadi. Aku berkendara di atas doa-doa, menjelajahi suluk kebijaksanaan, ku tempuh meski lelah dalam pencapaian panjang, melintas portal waktu, terkadang menjadi tumbal sistem atau sekedar gimbal dari arus zaman. Terkadang aku risih menyaksikan orang-orang menjilati tai para pemangku kepentingan, menjelma predator manusia serigala bagi yang lain. Evolusi membangun peradaban baru penuh empati dan simpati, sensitif pada makhluk sesama. Aku cinta kedamaian. Jadi yang ingin saya katakan bahwa saya melihat Gus Sabrang ini dengan latar belakang yang boleh katakan ini ya, boleh dikatakan comfort zone atau tidak comfort zone nggak tahu, tapi bahwa perjalanan ini saya melihat Gus Sabrang itu begitu optimis melihat hidup, menjalani hidup. Nah ini yang perlu buat patokan untuk generasi. Kalau saya sih udah menjalani dengan sebagai tumbal Gus. Saya itu tipe pemberontak. Tipe pemberontak. Ketika gini Gus, alur cerita sedikit cerita bahwa ketika dulu saya begitu optimis, tapi pada akhirnya menjadi pesimis. Ketika peralihan pondok dalam keadaan dilema, di mana-mana ketika bukan Babelan tapi semua pondok pesantren apalagi yang salaf tidak mengeluarkan sertifikasi kelulusan yang sah diakui birokrasi, kemudian dari para alumni mencetuskan untuk mengadakan ijazah yang legal formal untuk bisa meneruskan ke perguruan tinggi ataupun menjadi pekerja yang bisa diterima. Nah itu aku termasuk menolak keras. Aku cuman berdua dengan orang Aceh, anak Aceh itu, yang kenapa waktu itu aku begitu optimis, itu banyak dipengaruhi juga oleh bacaan-bacaan dari buku-buku LSM ataupun juga termasuk ya pokoknya para tokoh, bahwa melihat hidup itu harus optimis, tidak harus dengan yang belajar itu di mana saja gitu. Artinya untuk cari pekerjaan juga tidak harus menjadi di instansi itu loh. Nah, aku melihat bahwa bagaimana
optimisme itu dibangun secara istiqomah yang kemudian tidak menjadi tumbal untuk dirinya sendiri. Itu Gus, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, aku bingung ya optimis itu sebenarnya apa, karena optimis dan pesimis itu tidak ada dalam kosakata saya. Optimis itu harapan yang positif, pesimis itu harapan yang negatif. Tapi optimis dan pesimis tidak dibutuhkan ketika Anda menjalani jalan yang terang benderang. Nek jalani rodok gelap, optimis sih kira ono bolongan nih, kan butuh optimisme. Tapi kalau terang benderang ono bolongan minggir, ono bolongan kan gitu. Jadi maksud saya begini, optimis dan pesimis itu dibutuhkan ketika kita tidak jelas menjalani sebenarnya, kita tidak punya cukup informasi. Kalau kemudian tapi saya menghargai ketika dipandang sebagai optimis. Saya kalkulasinya jelas, Mas. Kalkulasinya itu gini. Kita belajar ekonomi sedikit, karena tadi ngomong ekonomi asem, dari kepikiran dunia ekonomi. Oke, kita pakai kalkulasi ekonomi sedikit. Kalau Anda mau investasi pada sesuatu, itu investasi pada sesuatu pada informasi yang paling pasti, betul nggak? Kalau informasinya tidak pasti, berarti Anda spekulasi. Kalau informasinya pasti, berarti investasinya jelas nih, seberapa untungnya dan seterusnya ya. Paham ya? Apa logika itu paham? Oke. Sekarang ngomong hidup. Dalam hidup yang pasti apa? Mati. Anda mau berhasil, mau gagal, mau apapun banyak utangnya, banyak ngutangin, bojo siji, bojo 10, mati tetap kain morinya nggak ada kantongnya. Pakai kaos kaki bolong juga nggak bisa. Dan semua orang akan mengalami mati itu. Dan saya pernah ya gitu, cerita sedikit. Saya pernah benar-benar mengalami keputusan hidup atau mati. Dan di situ saya bersahabat dengan kematian dalam tanda petik. Saya pernah mengalami dibuang itu tadi, dan saya mengalami penyakit kuning. Semua badanku jadi kuning, kukunya, matanya segala macam. Dan saya tidak punya cukup duit ngumangan wae kangelan apa nek ke rumah sakit. Saya harus ngambil keputusan iki. Aku nang rumah sakit ora iso bayar apa nang kene nunggu mati. Jadi saya mikir tentang kematian waktu itu. Wes siap, nek aku arep mati, ra masalah. Kabeh yo mati, urusan kapan mingan kok. Kok jebul ora dikei mati? Berarti ada waktu yang harus digunakan untuk melakukan sesuatu. Motif internalnya bukanlah urusan keberhasilan atau tidak berhasil. Hidup itu endingnya jelas, mati. Ini kan ngisi kegiatan ngantri nunggu mati. Kalau ngisi kegiatan ngoperasisan sing manfaat, ngoperasisan sing abot sisan, ngoperasisan sing gendeng sisan, endingnya mati kok. Kan gitu, endingnya padha wae mati kok, ngopera total sisan, wis gasruk yo, kan gitu. Endingnya mati. Apakah akan mengalami penderitaan? Iya, pasti. Tapi kan yo mati kok. Padha wae, endingnya sama aja. Terus ada gini juga. Bagaimana bisa melakukan sesuatu yang tidak menjadi tidak menumbalkan diri itu tadi. Saya tadi di bawah ngobrol sama Gus Hafi sebentar. Saya pengen ngajak teman-teman itu pandai. Pandai itu bukan banyak ilmunya nomor satu. Ada peta gini. Baik untuk dirimu dan baik untuk orang banyak, itu pandai. Buruk untuk dirimu, melakukan sesuatu yang buruk untuk dirimu dan buruk untuk orang banyak, itu artinya bodoh. Wong elek nggo kowe, elek nggo wong akeh, tok lakoni. Artinya bodoh. Baik untuk dirimu, buruk untuk orang banyak, artinya bandit. Koruptor segala macam kuwi sing dari bantuan sosial di gasruk kuwi. Baik untuk dirinya, buruk untuk orang banyak, artinya bandit. Kalau baik untuk orang banyak, buruk untuk dirinya, itu tadi, tumbal itu tadi. Artinya tak berdaya dirinya. Karena baik untuk orang banyak tapi buruk untuk dirinya. Yang pengen saya ajak adalah, ayo toh pandai. Nggak perlu sebesar-besar apapun. Misalnya kamu belajar dan ngajari. Ngomong di sosmed misalnya, tapi ngomong yang positif nih. Ayo aku belajar dan aku ngajari. Itu kan baik buat dirimu, baik buat
Orang lain ngasih informasi, kamu ada pertanyaan ini, kamu riset, terus kamu ngasih jawabannya. Baik untuk dirimu karena belajar, baik untuk orang lain karena mendapat jawaban. Ya kan, baik untuk dirimu, baik untuk orang lain. Nah ini levelnya tiap orang berbeda. Tapi kalau sudah di koordinat itu, baik untuk diriku dan baik untuk orang banyak, beres. Wes, nggak masalah. Beres Indonesia. Ini bukan optimis. Aku wani hitung-hitungan matematis gini. Kapan-kapan gue papan tulis nang kene 3 jam siap tak hitung ke. Gini, siapa yang bisa merubah Indonesia? Ya sehebat apapun politik, sehebat apapun kapitalis, itu kelemahannya sama. Kapitalis butuh konsumen, politisi butuh konstituen. Itu di tangan siapa? Semua nih. Kalau kita kompak untuk baik untuk diri sendiri dan baik untuk orang banyak, yang bandit ini nggak akan punya tempat sama sekali. Karena dia di luar lingkaran itu. Paham maksud saya? Perubahannya arahnya kemana? Tidak akan ada yang bisa mendesain. Ini yang disebut sebagai emergence. Saya kasih contoh gini, yang sempat kemarin saya ngobrolin juga. Semut itu pembagian kerjanya itu sangat rapi, betul nggak? Ada yang jadi pekerja, ada yang ngurusi telur, ada yang jadi tentara, dan seterusnya. Dan dia tidak punya menteri tenaga kerja sama sekali. Presiden ora ono, GBHN ora ono, APBN ora ono, ning semuanya mendapat pekerjaan ora ono pengangguran blas, jelas kerjanya di mana. Jadi ada kalau kamu tanyain satu semut itu, pilih satu semut sampai ratunya, piye to notone, gak akan bisa mikir dia. Gimana sih notone? Orang paham. Sama sekali nggak paham dia notanya gimana. Tapi gimana bisa muncul sistem yang begitu baik? Karena semua semutnya pelaku syariat yang baik. Syariatnya sederhana. Kalau ketemu sama orang, sama semut lain, salaman. Dan beranilah menjadi. Artinya apa? Kalau aku salam misalnya gini, penelitiannya dari salah satu semut, ya, enggak semua semut, tapi salah satu semut ini penelitiannya gini. Dia salaman. Kalau 30 kali salaman kok enggak ada petani ya? Aku jadi petani deh. Salaman. Oh, 80 kali salaman kok enggak ada tentara ya? Aku jadi tentara deh. Hanya karena dua syariat sederhana itu terjadi sistem yang jauh lebih pandai daripada semutnya bisa mikir. Paham maksud saya? Semutnya kan ini nggak bisa mikir sistemnya gimana di pembagian kerja. Dia cuma ngikutin dua syariat itu salaman dan nek raono aku tak dadi wis. Aku tak tandang, wani tandang. Nah manusia ini nanti kalau kita berani tandang menjadi baik untuk dirinya sendiri dan baik untuk orang banyak, penataan akan tertata sendiri dan akan terjadi kestabilan sendiri yang manusia sendiri tidak bisa membayangkan. Itu menurut saya yang Tuhan berikan, yang Tuhan statementkan bahwa iki mesti baldatun thayyibatun. Negeri yang aman tentram dan segala macam kuwi akan muncul ketika orang-orangnya sudah berubah, orangnya sudah mau menjadi pandai itu tadi. Di banyak level ya. Sekali lagi pandai itu urusan pintere ya. Tapi melakukan keputusan melakukan sesuatu yang baik untuk dirinya tapi juga baik untuk orang banyak, agar tidak ada tumbal itu tadi. Wes setelah ini lihat sekitarmu, apa kira-kira yang kulakukan itu baik untuk diriku dan baik untuk orang banyak ya. Ini sama-sama bisnis, itu bisa keputusannya berbeda sama sekali. Misalnya gini, bisnis sama-sama baik untuk dirinya adalah ketika dia laku, betul nggak? Terus investasi duitnya ditaruh di mana? Kalau dia berpikir bandit, yang penting buat diriku laku, nggak peduli buat konsumennya, aku tak iklan sebanyak-banyaknya, nggak peduli kualitas makanannya. Pokoknya aku terkenal, semua orang pengen kesini datang, sakit perut terserah. Satu lagi investasinya beda, aku pengen baik buat diriku, juga pengen baik buat konsumenku. Tak bikin makanan, tak riset makanan yang enak, sehat dan seterusnya. Kira-kira yang bertahan lebih lama yang mana? Yang kedua kan, mungkin awal-awal rame yang pertama karena iklannya lebih banyak. Tapi yang datang nggak akan mau datang lagi. Yang kedua akan ngomong sama temennya, enak loh di sana, sehat loh di sana. Itu jangka panjangnya dia yang akan lebih bertahan. Nah semua sistem yang disodorkan agama itu akan menang pada perang panjang bukan pada perang pendeknya. Kudu sabar ngelakuin ini, kudu istiqomah. Karena ini akan menang pada perang panjangnya. Nah itu mungkin yang bisa saya jawab bahwa optimisme itu datang dari kesadaran ending sebenarnya, kesadaran bahwa ya mesti mati kayak kabeh wong ki kok main nunggu waktune kapan. Mumpung masih hidup jadi pandai.
berbuat yang baik buat saya, yang berbaik juga untuk banyak orang. Kalau kita kompak melakukan itu, wes toh, Indonesia berubah sendiri tanpa harus demo-demo, tanpa harus setengah mati kaya ngono. Semua yang tidak kompatibel dengan sistem itu akan tersingkir dengan sendirinya. Kalau nggak percaya, kita buktikan bersama-sama. Makasih, Mas. Pun jelas nggih, Pak Soleh. Kunci-kuncinya sudah diungkapkan Mas Abraham. Antara pinter, bodoh dan sebagainya. Itu bisa diterapkan di keluarga juga. Pinter bagi dirimu, pinter bagi apa? Baik bagi dirimu, baik bagi istrimu. Jangan baik bagi dirimu, buruk buat istrimu. Nggih matur nuwun niki nderek respon nggih Gus Hafi, monggo. Karena Mas Abrang toto nyanyi. Jenengan direspon dari beberapa ini. Jadi garis besarnya, wow, nopo nek pertanyaannya fokus-fokus mikir Mas Abrang, terus bingung garis besarnya aku. Optimis ke, optimis dan pesimis ke. Kenapa Mas Abrang kok optimis dan atau pesimis? Kok optimis terus nih? Oke, sebenarnya segala sesuatu kan tergantung perspektif kita masing-masing. Dari awal kalau sampun matur bahwa kita itu tergantung bagaimana cara membentuk diri kita. Pada kenyataannya kita memang selalu bertarung dengan diri kita, dan nanti di akhir cerita atau di tahap kedua kita akan bertarung dengan orang lain. Misalnya ngeten yang biasa-biasa saya utarakan, kita menjadi orang yang entah itu sabar, entah itu optimis, entah itu pemarah atau entah itu pesimis, itu memang kadangkala itu nek cara bahasane napa? Bahasane primbon itu lak koyo ada cetakan sendiri-sendiri. Kita meyakini bahwa misalnya di dalam primbon itu orang yang wetonnya ini wateking ini. Orang yang wetonnya ini wateking ini. Orang yang wetonnya ini wateking ini. Termasuk nyun sewu di dalam keluarga tertentu itu sampai meyakini dia sampai seperti ini. Koncone niku apa jenenge negur dia. Kowe iki kok sithik-sithik kok nesu to, dia malah nyalahke leluhure. Ya aku ki nek nasa nusu ki ya harap dimaklumi, wong leluhurku ya galak kabeh ngoten. Jadi mah nyalahke leluhure gitu niku. Jadi termasuk juga kula nggih sering kadang sok mikir-mikir bahwa loh Gusti Allah itu memang menempatkan manusia itu satu sudah beda-beda, makanya kita harus lita'aruf, kita harus saling berkenal. Kita harus saling kenal mengenal. Dan ternyata memang manusia-manusia zaman dulu termasuk pembuat betal jemur, perimbun betal jemur sudah meneliti bahwa orang yang lahirnya di malam hari dia punya mental apa? Berani. Orang yang lahirnya siang hari punya mental pengecut. Orang yang punya tai lalat di bawah bibir dia cerewet. Orang yang punya tai lalat di dekat sile dia ngentutan. Intinya itu setiap kejadian cara kita lahir pun tuh ada orang yang meneliti, entah itu benar atau salah menurut manusia atau Allah, itu orang ada meneliti. Sehingga saya juga terus bertanya, apakah keadilan Tuhan itu apakah sama rata, apakah melihat orangnya juga? Nggih nyuwun ngapunten lah, kita lihat jenengan-jenengan ingkang rawuh teng mriki, apa kabeh semeniki wonge sabar kabeh? Mboten to nggih, sing ngamukan ana, sing ragemati ro bojo ana, sing wedi ro bojo ana, sing rezekine akeh ana, sing ngoten niku. Sing tai lalate ning kene ana kabeh. Ada yang sensitif, ada yang insensitif, ada yang selalu kepikirannya gitu insentif. Macam-macam. Lalu saya kadang mikir, apakah keadilan Tuhan niku nggih ngoten niku? Dan ternyata wah, kayaknya kok enggak fair. Misalnya ngeten. Ada orang yang dia itu dalam setahun paling marah hanya 1 hari. Dalam setahun loh, saking sabari. Kemudian ada juga satu orang yang pokoknya nek sedina kok ora nesu, tondo dhewe masuk angin. Ngoten mboten ngoten. Sampeyan nganti niteni gitu. Nggih mboten. Ana wong sampe niteni. Iki wong ki nek sedina kok dina iki kok ora miso-miso, kok sikil papate ra metu. Wah, masuk angin tilik yo ngono malah ngono bareng. Jadi, apakah sama? Apakah reward pahalanya itu akan sama? Nggih kula menurut pamanggih kula nggih mboten, karena
Melewat riwayat-riwayat para ulama juga mengatakan ternyata nggih benten-benten. Termasuk kayak kita juga di manusia saja bahwa keadilan itu kan ada macam-macam. Ada kalau nggak kurang kebetulan salah nggih, substansi, ada keadilan prosedur, ada keadilan distributif. Kalau nggak salah nih Jadi ada keadilan menurut isinya, ada keadilan sama rata, dan ada keadilan menurut prosedur. Misalnya Anda lomba lari yang pertama kali sampai garis ya mau bagaimanapun dia tetap yang juara satu. Mau bagaimanapun dia tetap yang juara satu. Kemudian ada juga jenengan punya anak SD, SMP, SMA. Apakah keadilan terus mengatakan ya semua sangune podo, sing SD sangune 10.000, SMA 10.000, kuliah ya 10.000. Mejen to ngene iki sampean kuliah sangune mung 10.000. Makanya ada keadilan gitulah opo sing ndi substantif atau apa. Kemudian ada juga keadilan yang sama rata yang seperti yang kita tahu bahwa ketika kita menimbang ini ternyata ini harus porsinya sama, ini porsinya juga harus sama. Kata yang tadi diinginti Mas Abrang bahwa di Jawa ini di Indonesia ini kita mempunyai kelemahan wong rebutan roti itu padahal kerjasama semua bareng neng jaluke geden-gedenan. Itu kan nggak sesuai dengan prinsip keadilan. Makanya di dalam agama juga insya Allah juga ngoten niku. Orang yang uang sing bendino kudu nesu, kok sedino ora nesu blas iso ngampet bisa menahan diri, dia tidak marah dalam sehari itu ganjarannya kaya wong sing sabar iki, sing sabar setahun nesu pisan iki, setahun itu blas ra nesu. Ayo kudu podo. Kemudian kalau si orang yang sabar dalam setahun ini, setahun cuma sekali dia sabar poin nesune iki setahun ming pisan tok. Kok dia bisa sabar blas setahun ki blas ki ora apa? Tidak marah sama sekali. Yo ganjarane podo karo sing sedina sabar padahal ini sifatnya marah-marah. Maka dari itu nggih, optimis atau tidak itu kembali ke level keimanan kita tadi nggih, bahwa kita itu urusan iman kan kada koyo tarik ulur. Imane saya dhuwur, otomatis kita itu akan semakin meninggalkan dunia. Maksudnya meninggalkan perspektif keduniaan. Sementara ini imane edeki saya kurang, maka yang kita lihat akan urusan dunia dan dunia. Lah masalah Mas Abrang dan kayak kula katakanlah duneke optimis, Mas Abrang duneke optimis ya tadi sudah disebutkan atas dasar Mas Abrang pernah mengalami kondisi di mana beliau arep hidup dan mati antara rumah sakit, randi duit dan sebagainya. Saya nek ditakoni dengan pertanyaan sama, apakah Anda kula niki pernah merasakan keadaan di mana saya mengalami di antara benang tipis antara hidup dan mati? Jujur kula 29 tahun urip belum pernah. Ana sing pernah jenengan? Sekian iki sing pernah mengalami hal seperti kados Mas Abrang sinten ngacung? Jadi sing cedhak karo mati ini wong loro tok. Liyane rumangsa adoh saka mati nggih. Jadi intinya urusan optimisme itu nek mungguh kula nggih itu dengan keimanan kita yang semakin kuat bahwa dunia ini satu milik Allah, apa-apa wae iku urusane Gusti Allah. Allah mau mengangkat derajat kita, Allah mau merendahkan derajat kita, Allah harap ngrejekine dhewe oke, ngrejekine dhewe iki sithik, Allah ki nalikane termasuk juga nggih nyun sewu ngene. Sampean pas ki angel golek duit. Kemudian ternyata ketika Anda sulit mencari uang, ternyata bojone sampean waras, anak-anake sampean waras, montore ra tau rusak. Niku ya rezeki barang gitu. Jadi optimisme karena kita iman kepada Allah, kita tawakal pada Allah, kita itu sangat percaya pada Allah. Itu juga di perspektif kula sebagai praktisi agama nggih. Apa intine sing wis ra somong lah aku, pokoke intine ngoten niku lah. Jadi keimanan itu juga mempengaruhi optimisme. Ning kula insyaallah ra sampai tekan dadi tumbal. Kula kita gumun iki tumbal kok isih urip. Waduh. Nggih, ngoten mawon. Oke, nek kanca-kanca musisi siap sebelum menyanyikan satu lagu. Tadi aku kelingan sesuatu ketika beliau ngomong apa sebenarnya ono tai lalat ngono. Jadi saya pernah dengar gini. Kalau Anda punya tai lalat di muka itu Anda orang yang beruntung. Ono ora sing itu apa namanya? Tai lalat di muka. Iya, itu orang yang beruntung. Ya beruntung karena bukan tai kebu. Untung tai lalat tok ngono. Nek tai kebo ya mesake. Oke, monggo. Wes seneng ya bahagia. Wah, beruntung aku iki. Ya beruntung toh. Nek tai kebo lah ya.
Wah, nek lagu itu apal kabeh aku tenang ae. Dia boleh. Ya rada ngeden sithik wis ora masalah. Cis angel soalnya. Yo, gimana? Ya.